Halo, Assalamualaikum. Saya Akmal Raja Wali. Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman saya waktu kerja di salah satu rumah sakit. Jadi, saya itu kerja di rumah sakit di bagian laboratorium. Nah, mungkin teman-teman semuanya udah pada tahu kali ya apa itu laboratorium. Sedikit informasi aja, siapa tahu ada yang belum tahu gitu. Nah, kalau kalian berobat ke rumah sakit atau klinik, terus dokternya minta untuk dicek darahnya, dicek lab, nah itu pasti diperiksanya ke laboratorium. Dan aku bertugas di sana gitu. Jadi kalau kerja di rumah sakit itu kerjanya 3 shift. Shift pagi, shift siang, dan shift malam. Nah, untuk job desk-nya itu, kalau misalkan kalian pernah dirawat di rumah sakit, pasti sering ya ngalamin, misalnya kayak diambil darah nih setiap pagi atau malam, atau bahkan bisa setiap pagi, siang, dan malam untuk dicek darahnya di laboratorium. Nah, jadi salah satu job desk-nya itu keliling ruangan untuk mengambil sampel darah di setiap ruangan. Nah, kelilingnya itu biasanya satu shift 2 kali. Nah, jadi yang bakal aku ceritain ini, waktu itu aku ke bagian shift siang. Aku mulai keliling pertama itu jam 4 sore setelah asar. Aku mulailah keliling. Total kurang lebih ada 15 ruangan. Nah, setiap nama ruangannya itu menggunakan nama burung. Nah, singkat cerita, setelah aku keliling, sampailah di ruangan terakhir yang untuk aku kunjungin. Itu ada di pojokan. Jadi ruangannya itu emang mojok gitu. Karena di rumah sakitnya ini bangunan lama ya, masih dalam masa pembangunan. Jadi lantainya juga masih lantai 1 gitu, belum berdiri seperti rumah sakit kebanyakan yang sampai bertingkat-tingkat. Nah, jadi waktu itu aku keliling terakhir tuh ke ruangan merak. Nah, di ruangan merak ini dia ada beberapa ruangan ya. Jadi kayak merak 1, merak 2, merak 3 gitu. Nah, kalau merak 3 ini kita sebut aja untuk ruangan VIP lah ya. Nah, di samping ruang VIP itu ada taman, dan seberangnya lagi tuh ada ruangan parkir yang udah gak kepake karena akan direnovasi. Jadi ruangannya dipindahkan ke gedung baru. Jadi ruangan itu udah lumayan lama ditinggalkan, jadi kosong. Nah, aku ini iseng setelah di ruang merak. Sebenarnya banyak jalan ya buat kembali ke laboratorium gitu, tapi aku milih buat muter lewat ke depan ruang merak 3 yang berseberangan dengan ruang parkir. Jadi waktu itu aku jalan di depan ruang merak itu, banyak kursi-kursi gitu. Jadi ada kursi buat yang nunggu pasien atau yang buat yang besuk ya, itu disediain ada kursi gitu. Nah, waktu berjalan itu
Di sepanjang jalan itu tuh bener-bener sepi banget, yang gak ada orang sama sekali, yang cuma ada aku doang gitu yang di depan ruangan situ. Pas aku jalan, aku ngeliat di depan tuh ada sosok nenek-nenek lagi duduk, rambutnya putih semua, terus pakai kebaya gitu. Oh, paling yang nunggu pasien gitu. Ya aku biasa aja sih, karena hawanya juga masih biasa aja gitu. Nah setelah aku jalan, saat dah deket ke arah si nenek ya, pas banget di depan si nenek ini duduk. Nah aku kan sedikit mukukin badan gitu, kayak punten gitu atau permisi. Nah pas aku jalan, aku sedikit mukukin badan sambil mau bilang, pun nenek-neneknya hilang dong, bener-bener hilang. Itu kosong diem, kayak masih bingung gitu, tapi sekaligus langsung merinding banget gitu, karena aku tuh jelas banget ngelihat sebelum lewat itu nenek itu lagi duduk aja gitu. Aku nggak curiga sama sekali, aku mikirnya itu emang keluarga pasien atau yang lagi besuk. Dari situ aku ceritakan ke teman-teman tentang apa yang aku alamin. Nah salah satunya tuh ada, sebut aja namanya Mbak Eka. Nah si Mbak Eka ini cerita ke aku, ini udah beberapa hari ya setelah kejadian yang aku ngeliat sosok nenek itu. Nah si Mbak Eka ini cerita, Mal, lu udah tahu belum? Tahu apaan Mbak? Ini gue ada cerita katanya. Cerita apaan? Kata gue kan. Nah terus si Mbak Eka bilang, jadi beberapa hari kemarin itu anaknya Mbak Meong ini salah satu karyawan di rumah sakit. Anak itu dirawat. Nah terus si Mbak Meong ini cerita, pas anaknya dirawat, dia ngalamin beberapa hal mistis lah seperti itu. Dan si anaknya ini dirawat di ruang Merak 3 yang VIP. Nah, kejadian itu waktu hari pertama dirawat, jam 1 malam kurang lebih itu. Nah si Mbak Meong nih, dia ngejagain anaknya sendirian ya. Nah jam 1 malam tuh ada perawat ngetok, tuk gitu. Misi, kata perawatnya tuh. Nah, misi Mbak, kenapa ya tadi manggil? Katanya. Manggil katanya. Kata si Mbak Meong tuh dia bingung kan. Tadi mencet bel bukan ya, kata perawatnya tuh. Ada yang bisa saya bantu? Oh enggak kok teh, kata si Mbak Meong nih. Gak ada yang mencet bel. Oh ya udah, kok kayak gitu. Ya mungkin tuh bisa aja sih, karena belnya error kayak gitu. Nah tapi pas keesokan harinya jam 1 malam juga, lagi-lagi ada yang ngetok-ngetok pintu, tapi kurang slow gitu. Jadi kayak keburu-buru ngetok-ngetoknya. Si Mbak Meong pun kaget gitu kan. Ini siapa sih yang ngetok-ngetok? Logikanya kalau misalkan perawat pasti ngetok pintu terus langsung masuk, karena pintunya emang gak dikunci. Tapi ini terus ngetok-ngetok pintu. Makanya karena penasaran, Mbak Meong ini berinisiatif untuk membukakan pintu lah. Sambil jalan, saat membuka pintu sambil berkata, siapa?
gak ada siapa-siapa dong. Gak ada orang sama sekali dan sepi banget. Akhirnya udahlah, Mamiong gak terlalu ngambil pusing gitu. Nah, beberapa hari dari kejadian itu, entah besoknya apa lusanya gitu ya, kurang jelas waktu diceritain. Ini menjelang maghrib juga, si anaknya ini kan tempat tidurnya itu di pojokan, mepet ke jendela. Nah, si anaknya ini gabut kali ya, bete gitu, dia mainin hordeng, dibuka tutup, buka tutup. Mbak Miong ini bilang, "Dek, jangan mainin hordeng," gitu kan, udah tutup aja, udah mau maghrib. Nah, sama juga anak kecil gitu kan, biasalah bandel, masih tetap mainin hordeng nih. Buka tutup, buka tutup. Pas dibuka ngejerit, itu anaknya benar-benar nangis kenceng-kencengnya, sampai kayak ketakutan gitu, langsung teriak mama gitu kan. Nah, Mbak Miong juga refleks kaget tuh, langsung meluk anaknya kan. Tapi dia bingung juga gitu kan, kaget juga nih kenapa gitu. Nah, setelah anaknya ini nangis lumayan lama, setelah tenang, Mbak Miong ini nanya, "Tadi kenapa, Dek?" gitu kan. Masih anaknya bilang, "Tadi di jendela ada nenek-nenek serem banget." Gitu. Waduh, di situasi ini ada merinding. Sosok nenek-nenek, kata si anaknya itu. Jadi pas si anaknya nutup hordeng, pas dibuka lagi tuh tiba-tiba muncul sosok nenek-nenek di jendela. Itu makanya si anaknya kaget kan. Aku pun yang dengar ceritanya itu langsung merinding, bener-bener yang kayak, duh, jangan langsung ingat gitu kan, jangan nenek-nenek, sosok nenek-nenek ini yang waktu itu aku lihat gitu. Akhirnya setelah dengar cerita dari Mbak Eka ini, aku inisiatif lah menanyakan ke salah satu temanku yang kebetulan berprofesi sebagai perawat di ruangan merak itu. Sebut aja namanya Rafflesia. Nah, si Rafflesia ini udah lumayan lama sih kerja di ruangan itu gitu kan. Jadi aku penasaran, aku tanya lah, aku ceritain tentang cerita aku waktu melihat sosok nenek-nenek itu. Aku bilang, lu pernah melihat sesuatu enggak di ruang merak gitu? Sesuatu gimana nih, kata dia. Ya yang gitulah, kata kan. Emang ada apa, kata dia kan, penasaran. Ya akhirnya aku ceritain lah tentang pengalaman aku sama tentang cerita dari Mbak Miong ini. Nah, setelah aku ceritain, dia sempat kaget juga gitu. Serius, kata dia kan, kamu melihat sosok nenek-nenek? Iya serius, kata aku. Itu jelas banget, dia duduk depan ruang merak sambil nunduk gitu, kata aku. Tapi pas aku ngelewat depannya, tiba-tiba dia ngilang. Emang kenapa, kata aku kan. Nah, dia cerita nih, beberapa hari yang lalu si Rafflesia ini, dia megang pasien, anak karyawan juga, yang dirawat di ruang merak. Nah, pernah ada satu kejadian, si anaknya ini katanya sih kesurupan, tapi aku kurang ngerti juga ya, kesurupan entah mungkin nangis ngejerit apa gimana gitu. Tapi yang pasti menurut ceritanya dari si Rafflesia, si anak ini ngelihat sosok nenek-nenek juga
Dan katanya sih kesurupan nenek-nenek, tapi aku kurang paham gitu kan, masa iya gitu bisa sampai kesurupan gitu. Tapi setelah ditanya sama si Rafflesia ini, ya kata yang keluarga pasiennya itu, pasti anaknya ini ngejerit nangis tuh suaranya kayak suara nenek, katanya begitu. Pas ditanya pun ternyata si anaknya ternyata melihat sosok nenek-nenek sebelum kejadian itu. Dan aku pun setelah mendengar cerita dan penjelasan dari si Rafflesia ini langsung kayak, oh berarti ya mungkin gitu si nenek-nenek ini ya penunggu di ruangan itu gitu. Tapi aku waktu kerja di rumah sakit itu kurang lebih hampir 1 tahun gak pernah sih ngelihat sosok nenek-nenek itu, ya baru sekali itu aja seperti itu. Banyak sih kejadian atau hal-hal mistis yang aku alamin di rumah sakit waktu aku bekerja di sana. Mungkin bisa nanti aku ceritain di lain kesempatan. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Mohon maaf jika banyak kurangnya.